Halo Sobat Corong ID. Memiliki beragam alutsista canggih bagi negara yang berdaulat merupakan hal yang wajib ada bos. Pasalnya dengan adanya alutsista canggih, otomatis akan memaksimalkan kekuatan tempur yang dimiliki oleh militer, untuk menjaga negara. Nah, sebagai garda paling depan dalam memberikan perlindungan bagi Indonesia, dunia militer memang harus memiliki sokongan dana yang memadai, meskipun setiap kali pengumuman anggaran militer dari Kemenhan, pasti tidak jauh dengan kontroversi. Ya padahal anggaran fantastis yang mencapai triliunan rupiah untuk Kemenhan tersebut, jelas-jelas dilakukan agar militer Indonesia tidak tampak lemah. Kita tak inginkan jika negara Indonesia miliki militer yang lemah. Sahabat sekalian, diketahui salah satu alutsista yang memiliki kemampuan mematikan luar biasa untuk TNI Angkatan Daratnya adalah senjata jenis artileri. Oleh sebab itu, tak heran jika artileri seakan menjadi barang wajib yang harus dimiliki semua negara, termasuk Indonesia. Nah, rupanya Indonesia telah memiliki artileri yang sangat canggih dan super mematikan itu bos. Di mana artileri Indonesia ini digunakan oleh TNI AD berjenis meriam 155 mm GS Caesar. Meriam yang berasal dari Perancis ini dibeli Indonesia dengan kisaran harga 54 miliar rupiah per buah. Dan kini, Indonesia setidaknya telah memiliki 37 buah meriam Caesar 155. Jadi, jika dihitung-hitung untuk senjata ini saja, Indonesia sudah menghabiskan lebih dari 2 triliun rupiah. Nah, sebagai alutsista pendukung TNI Angkatan Darat yang baru, meriam ini memiliki kemampuan yang luar biasa bos. Seperti jarak tembakan yang mencapai 40 km, kecepatan menembaknya 6 peluru per menit, hingga pengoperasian segala medan seperti hutan, pantai, maupun perkotaan bisa dilibas habis oleh meriam Caesar 155 ini. Bahkan, meriam ini telah dinyatakan sebagai salah satu artileri terbaik di dunia bos. Wah, rupanya Indonesia gerak cepat juga ya soal akuisisi alutsista. Bukan hanya itu saja, karena untuk menemani meriam Caesar tadi, Indonesia juga memiliki meriam GSM-109 buatan Belgia yang bertipe self-track propellet howitzer, dengan jangkauan tembakan 18 km. Ya meskipun jaraknya terdengar lebih cupu dari jarak tembakan meriam sebelumnya, namun bukan berarti meriam GSM-109 ini tidak berguna atau menghabiskan anggaran doang. Karena dari segi penggunaan, meriam yang satu ini memang disediakan untuk pertarungan jarak dekat bos. Jadi, meriam yang pertama tadi itu untuk jarak jauh, nah meriam yang satu ini untuk jarak dekat. Lalu, kita beralih ke angkatan lautnya ya bos. Nah, untuk matra ini, menarik banget kita bahas, pasalnya rata-rata dari alutsista baru pada angkatan laut adalah murni karya anak bangsa. Misalnya saja seperti, KRI Alugoro 405. Ya benar sekali, kapal selam dengan segudang kemampuan canggih ini, adalah hasil kerjasama antara Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan. Selanjutnya, ada alutsista baru nih bos, yang pernah admin singgung juga di video sebelumnya, yakni, KRI Teluk Yutefa 522. Kapal berjenis landing ship tank ini telah diresmikan pada tahun 2021, sebagai mesin pengangkut kebutuhan militer seperti tank, kendaraan perang, transporter hingga helikopter. Dengan menghabiskan dana sebesar 160 miliar rupiah, rasanya sangat setimpal dengan kemampuan dari KRI Yutefa 522 ini. Nah, setelah melihat kedua alutsista terbaru milik Angkatan Laut ini, sepertinya suatu saat nanti Indonesia bisa nih jadi sentra produksi alutsista laut dunia, ya amin bos. Nah, selesai kita membahas soal Angkatan Laut, sekarang tentu saja kita akan pindah ke Angkatan Udara. Karena di dunia peperangan modern, sektor yang satu ini memegang peran kunci dalam kemenangan sebuah perang. Jadi, wajar saja jika Angkatan Udara memiliki titik spesial dalam langkah modernisasi alutsista pemerintah Indonesia. Bahkan saat ini, pemerintah lebih banyak berfokus pada membeli berbagai jenis pesawat jet modern, seperti jet tempur Rafale. Dalam rencana modernisasi alutsista, pemerintah Indonesia setidaknya membeli 36 buah jet tempur Rafale dari Perancis, gak main-main ini bos. Dan digadang-gadang, harga satu buah jet Rafale ini mencapai 1,3 triliun rupiah,
yang membuat belanja militer Indonesia membengkak hingga 46,8 triliun rupiah hanya untuk jet Rafale. Tentu dengan harga yang super duper mahal, spesifikasi dari jet tempur itu juga tak main-main bos. Mulai dari kecepatannya saja sekitar 2.390 km per jam, hingga memiliki radius tempur lebih dari 1.800 km. Bahkan, dari segi persenjataan Rafale ini dilengkapi dengan senjata mesin kaliber tinggi untuk pertarungan udara, dan berbagai sistem misil mematikan. Bukan hanya itu saja, karena jet tempur F-15EX milik Amerika juga kabarnya akan memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia. Kabarnya, dalam perjanjian di antara kedua menhan ini, Indonesia akan memboyong sekitar 15 buah jet tempur tersebut dengan harga 1,6 triliun rupiah per buah. Jadi, jika dihitung-hitung, pemerintah kita akan menghabiskan sekitar 24 triliun rupiah untuk menghadirkan jet tempur itu. Angka fantastis untuk jet tempur tercepat yang dibekali dengan peluncur misil itu bos. Terlebih, jet tempur ini juga bisa kita gunakan untuk menaklukkan target darat dan juga udara. Nah, canggihnya peluncur misil dari F-15EX ini bisa menargetkan dan mengunci sasaran, hanya berdasarkan dengan penggunaan radar. Jadi, si pilot gak perlu lagi berputar untuk mengunci objek secara jelas untuk melakukan tembakan. Wah, jadi bagaimana menurutmu nih, terkait perkembangan sistem pertahanan Indonesia terkini? Tentu dengan sistem pertahanan Indonesia yang kuat, hati kita juga terasa aman kan hidup di negara ini? Nah, silakan tulis komentar kalian di bawah. Sekian dari admin, terima kasih.